Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syaputra. Saya dari Arsitektur B Universitas 17 Agustus Semarang. Kali ini saya akan presentasi mengenai Tower Bridge London di Inggris. Apa sih yang kalian pikirkan jika mendengar Tower Bridge London Inggris? Ya, tentunya sebuah jembatan yang sangat fenomenal yang berada di Inggris serta memiliki sistem yang sangat unik, yaitu jembatan yang dapat dibuka dengan sistem hidrolik. Bagaimana? Apakah Anda penasaran? Ya, langsung saja kita akan menuju ke penjelasan London Tower Bridge ini ya, teman-teman. Ya, pertama-tama kita akan membahas sebuah sejarah dari Tower Bridge London Inggris ini. Yang pertama, London Tower Bridge Inggris ini dibangun tahun 1894, di mana London Tower Bridge ini dibangun di atas sungai Thames, United Kingdom, Inggris, London. Nah, disertai oleh arsitektur ternama Howard Jones dan George de Stephenson. Oke. Nah, jembatan ini dibangun sebagai penyeberangan orang dan kendaraan umum yang melintasi sungai Thames tersebut yang berada di Inggris. Oke, kita lanjut mengenai sebuah dimensi atau ukuran jembatan Tower Bridge London ini. Nah, panjang dari keseluruhan jembatan ini yaitu 225 meter yang melintasi sungai Thames tadi ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk panjang antara menara itu 70 meter. Begitu ya, teman-teman. Menara ini memulakan main building pada jembatan London Tower Bridge ini. Sedangkan untuk tinggi dari jembatan dari atas permukaan laut yaitu 20 meter. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita akan membahas material yang digunakan pada jembatan Tower Bridge Inggris ini. Oke. Nah, material yang digunakan yaitu pertama 61 juta batu bata. 61 batu bata ini digunakan mayoritas untuk membentuk ciri khas arsitektur pada menara-menara yang ada di London Tower Bridge Inggris ini. Dan tidak kalah lupa, yang kedua yaitu menggunakan 100 ton baja. Nah, 100 ton baja ini digunakan sebagai kabel support yang berada di jembatan menara London Tower Bridge ini. Dan tidak lupa 7.000 ton beton juga diterapkan pada pekerjaan London Tower Bridge ini sebagai pondasinya dan serta kolom-kolomnya, begitu. Oke, ini adalah sebuah gambaran dari jembatan London Tower Bridge ini. Nah, kita bisa lihat di sini 61 juta batu bata ini dipakai untuk sebuah menara ini ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Sedangkan 1 ton baja ini digunakan sebagai kabel supportnya untuk penghias atau penguat struktur dari jembatan tersebut. 7.000 ton beton ini tidak lupa digunakan untuk membuat pondasi yang berada di sini ya, teman-teman ya. Pondasinya. Oke, kita lanjut. Struktur, kita akan bahas struktur jembatan London Tower Bridge ini. Oke. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, untuk struktur Tower Bridge London ini. Oke. Yang pertama itu pondasi utama. Kita berbicara tentang pondasi utama ini tidak kalah pentingnya dengan sebuah pondasi bangunan seperti umumnya, teman-teman. Nah, pondasi utama ini dibangun menggunakan cast in situ. Jadi pembangunan pondasi ini yang pertama-tama yaitu membuat sebuah lubang yang berada di sungai. Nah, dibentuklah sebuah campuran agregat serta struktur pembesiannya berada di bawah sungai tersebut langsung. Nah, jadi metode ini digunakan atau juga dapat disebut sebagai cast in situ, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu tower menara utama. Tower menara utama ini adalah main building yang sangat bagus sekali dan sebuah komponen yang membentuk ciri khas London Tower Bridge ini. Tanpa menara ini, London Tower Bridge ini akan merasa kurang, begitu ya nuansanya. Nah, begitu. Jadi untuk tower menara utama ini memiliki dua ya, teman-teman. Nah, di antara dua tersebut ada yang ketiga, ini adalah jembatan pejalan kaki.
Jadi untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke sana, teman-teman dapat melewati jembatan yang ada di atas itu menggunakan lift yang berada di dalam menara tersebut. Nah, jadi untuk jembatan ini juga banyak sekali wisatawan yang datang setiap tahunnya untuk bisa menikmati jembatan tersebut. Oke. Nah, yang keempat adalah kabel support. Kabel support ini digunakan sebagai main struktur atau struktur utama untuk bisa menopang jembatan tersebut. Juga dapat divariasikan sebagai arsitekturnya yang sangat dominan sekali terhadap bangunan jembatan ini, teman-teman. Oke, yang lima yaitu adalah jembatan hidrolik. Jembatan hidrolik itu berada di tengah-tengah antara menara tersebut ya, teman-teman. Nah, jadi jembatan hidrolik ini dapat dibuka untuk melintasi sebuah kapal yang ingin melintas di tengahnya. Ini adalah sebuah jembatan yang sangat unik sekali ya, teman-teman. Oke, kita akan melihat keunikan dari pembukaan jembatan tadi ya, teman-teman. Kita akan melihatnya bagaimana cara membukanya secara dunia nyata, teman-teman. Dan kita akan melihat videonya dan kita akan menjelaskan sebuah London Bridge ini ya, teman-teman. Kita bisa mempelajari banyak hal di London Tower Bridge ini. The Leaning Tower Bridge has become a most event visitor di London ya. Jadi ini banyak sekali turis yang datang dari beberapa negara hanya untuk bisa menikmati keindahan arsitektur London Tower Bridge ini ya, teman-teman. Nah, kita akan melihat sebuah pembukaan di mana jembatan tersebut dapat dibuka secara sistem hidrolik. Nah, sistem hidroliknya ini dipertahankan dari jembatan tersebut dibangun pada 1984 tadi, dipertahankan hingga sampai sekarang. Nah, ini juga mempertahankan keaslian arsitektur serta fungsi dari London Tower Bridge ini. Nah, pembukaan ini nanti akan dilewati sebuah kapal, teman-teman. Nah, kapal ini tidak sembarang kapal yang bisa melewati sebuah jembatan ini, teman-teman ya. Jadi kapal yang melewati jembatan ini adalah kapal yang tidak bisa melewati jembatan ketika ditutup tersebut. Nah, nggak mau harus bisa membuka jembatan tersebut untuk dilalui kapal. Biasanya kapal-kapal yang digunakan ini adalah kapal-kapal besar seperti kapal feri, kapal kargo, dan kapal ekonomi lainnya, sehingga jembatan ini merupakan jalur utama ekonomi Inggris, yang dimana ekonomi di Inggris ini berkembang sangat cepat, terutama faktor dari jembatan ini, teman-teman. Selain mendapatkan arsitekturnya, ekonominya juga berjalan lancar gitu ya. Nah, ini adalah kapal yang melintasi di bawah jembatan tersebut yang ketika dibuka ya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini, oke. Luar biasa banget. Ini adalah kapal feri ya, teman-teman. Kapal pengangkut orang ya, untuk turis-turis yang biasanya berliburan di Inggris ya, teman-teman. Kalau kalian ingin berliburan, kalian bisa menambahkan London Tower Bridge ini sebagai destinasi favorit kalian ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya, kurang lebih. Nah, ini melewati di bawahnya. Jembatan dibuka menggunakan sistem hidrolik yang saya sampaikan seperti tadi. Oke, jadi presentasinya cukup sampai di sini. Jadi arsitektur modern ini juga sangat berkiblat pada sebuah bangunan-bangunan lama sebenarnya, dan kita bisa mengembangkan bangunan-bangunan tersebut untuk membuat desain baru agar arsitektur Indonesia juga berkembang seperti di luar negeri. Oke, jadi presentasinya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat atas pengalaman pembagian share materi ini. Semoga teman-teman juga paham bagaimana arsitektur modern ini berkembang di Indonesia ya, teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.